Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Provinsi Bali, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Kabupaten Kota se-Bali, yang saya hormati pimpinan-pimpinan badan yang dibentuk oleh Partai Golkar, di antaranya adalah Badan Saksi Nasional Daerah Provinsi Bali, kemudian Badan Pemenangan Pemilu, Pemilu, kemudian yang ketiga Badan UMKM, soalnya Pak Anang ada ya, kemudian Badan Pemuda Petani Kota Bali, Pak Juru Pesan, kemudian ada lagi satu badan yang setelah rapat ini kita akan bentuk, yaitu Badan Pembinaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Bali, yang kami undang Pak Hadir, Pak Ariano ya. Hari ini kita akan melaksanakan rapat, dan sebelumnya saya mohon maaf, saya agak terlambat karena tadi saya menyelesaikan buat rilis untuk tadi malam, tadi kemarin sore saya bersama Pak Wayan Berdek soal ke Pak Mangku Pastike. Jadi beliau menerima dengan baik, kemudian kita berdiskusi banyak. Oleh satu hal yang menggembirakan, beliau itu ingin masuk Golkar, Pak Mangku. Tapi saya tidak berkeinginan menjadi calon DPR dan sebagainya. Jadi saya ingin menyumbangkan pikiran karena sejalan dengan program saya dan karya Golkar. Dan beliau, istri saya dari dulu, waktu beliau Kapolres sampai kampanye Golkar. Jadi kalaupun saya masuk partai, saya tidak ingin di luar Golkar. Terus terang begitu dia. Jadi ini satu hal yang menggembirakan, walaupun waktu itu saya masih belum respon gitu ya, artinya kecil sekali kan, yang begitu saja, cuma kita ada seorangnya. Tapi secara umum saya katakan bahwa beliau sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Golkar Bali, kemudian sangat mengikuti proses PPD. Jadi melalui kesempatan itu kita berdua menyampaikan dalam rangka hari raya kami sowan silaturahmi, dan beliau sangat menyambut gembira, dan kita lah yang pertama datang sebagai tokoh partai atau partai sejak beliau tidak menjabat. Dan beliau juga menyampaikan terima kasih pada kami, saya sendiri yang melanjutkan apa yang menjadi program-program unggulan pada saat itu, di antaranya Rumah Sakit Bali Mandara yang 150 bagus, jaminan kredit daerah yang sekarang sudah hasilnya sampai 19 triliun lebih, kemudian juga program-program lain, si Mantri juga yang di daerah saya selalu penanganan pupuk buatan si Mantri dan lain sebagainya. Jadi di luar kelebihan maupun kekurangannya, sudah tentu kita sebagai warga masyarakat, sebagai Partai Golkar, kita menghargai apa yang baik dan kita lanjutkan oleh beliau maupun oleh pemerintah sekarang, dan kita Golkar siap menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan. Jadi itu informasi, sehingga kami tadi pagi menyelesaikan itu dulu, sehingga sudah clear rilisnya. Saya sudah tugaskan Iwan, cuma Iwan belum baca, baru baca ya. Itu nanti juga akan dikirim, dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu bahan informasi pada masyarakat. Itu yang pertama. Jadi sehingga saya mohon maaf sekali terlambat. Kemudian yang kedua, hari ini kita rapat yang cukup khusus ya, bersifat khusus karena hari ini kita rapat pengurus pleno, kemudian mengundang DPD 2, ketua dan sekretaris dan badan-badan. Tujuannya adalah nanti kita dengarkan laporan realisasi dari program-program yang kita lakukan, bagaimana kita putuskan dalam rapat kerja daerah. Coba bukunya dari.
Jadi tahun lalu kita sudah buat rakerda. Dari rakerda itu kita sudah merumuskan dalam satu materi kesimpulan rakerda. Program-program apa saja yang kita rancang di dalam rakerda itu. Nah, dari rakerda itu kita berjalan 1 tahun, kita laksanakan. Sudah tentu kita harus evaluasi. Jadi hari ini kita dengarkan nanti laporan, terutama yang inti itu adalah dari OKK, Wakilu, dan wakil-wakil yang lain yang terkait program. Termasuk juga program badan-badan yang memang kita sudah tetapkan di sini. Kemudian yang ketiga, kita secara khusus dengarkan laporan keuangan dipilih Partai Golkar Provinsi Bali yang nanti khusus ditangani oleh bendahara. Jadi kenapa kita menyampaikan laporan ini? Karena kita harapkan paling pertama Golkar Bali akan menyampaikan ke Kesbangpol laporan kita. Karena kami sudah membaca ada imbauan dari Mendagri agar laporan keuangan dari Parpol ini sesegera mungkin direalisasikan oleh Kesbangpol. Karena kemarin bulan April itu dianggap terlambat kan tahun politik. Oleh karena itu kita merespon. Jadi sekarang hari ini tanggal 7 laporan sudah selesai, itu sudah termasuk di dalamnya ini administrasi pembuktian atau pembukuan administrasi yang sudah dikonsultasikan dengan Kesbangpol. Dan kalau ini sudah kita selesaikan, hari Senin saya tugaskan Pak Bendahara dan Budayu untuk menyampaikan ke Kesbangpol. Sehingga dengan demikian, kalau ada hal yang kurang, itu bisa diperbaiki segera. Dan sebelumnya kita juga lakukan konsultasi melalui Budayu kepada Kesbangpol, apa yang benar, program ini benar apa tidak, dan sebagainya. Jadi saya minta di DPD 2 juga melakukan hal yang sama. Ya, karena apa? Karena kita mengelola keuangan daerah. Kita harus konsultasi kepada Kesbangpol, sehingga dengan demikian tidak terlalu jauh keliru. Yang kedua, administrasi itu jangan sampai tercecer. Jadi setiap kegiatan itu langsung dalam satu map dengan bukti-buktinya, rehabilitasi, program konsumsi, dan sebagainya. Sehingga ketika nanti membuat laporan sudah langsung tinggal ambil. Biasanya kita sering menunda laporan itu sampai kadang-kadang kwitansi sewa kursi hilang dan sebagainya, sulit mencari. Nah, itu yang mengapa. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh bendahara. Dan mekanisme di dalam Partai Golkar ini kami memang buat agak strict itu artinya setiap pengeluaran uang itu harus dilakukan melalui usulan oleh misalnya panitia itu harus disetujui dulu oleh ketua. Setelah itu proses pengambilan uang, penandatanganan cek itu dilakukan ketua dengan bendahara. Jadi tidak boleh bendaharanya tekan uang keluar, tidak boleh ketuanya tekan uang keluar. Begitu uang keluar pun tidak boleh diserahkan oleh bendahara tapi oleh kasih, karena di sana menyangkut tuntutan untuk bukti-bukti. Jadi sehingga dengan demikian kita tidak kacau di dalam mempertanggungjawabkan. Sehingga karena itulah, jadi kita sebenarnya tanggal 2, tanggal 3 sudah selesai ini, tapi kami menunggu ada rapat pleno dulu. Sehingga dengan demikian ini diketahui, karena ada contoh ya, nanti mungkin dijelaskan oleh bendahara. Contoh-contoh teknis misalnya yang nanti teman-teman bisa pertanyakan, sehingga tidak nanti mendengar informasi dari luar tentang kaitannya dengan penggunaan anggaran. Dan sudah tentu saya selaku akuntan administrator negara ya, saya sudah dari negara AKCA itu ya kita harus duduk pada profesionalisme. Nah itu setelah laporan dari bendahara, kami akan berikan nanti pimpinan rapat dalam hal ini Pak Sekretaris mempersilakan nanti usulan masukan dari kabupaten kota. Silakan apa saja usulan, saran, pendapat, silakan diberikan waktunya, walaupun agak lama sedikit rapatnya tidak apa.
karena kita ini rapat yang khusus sifatnya, sehingga nanti setelah diskusi kita simpulkan apa-apa yang menjadi prioritas kita lakukan di dalam 2023 ini, dan itu menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi itulah hal-hal yang saya sampaikan, dan sudah tentu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus provinsi, badan-badan, kabupaten kota yang telah kita bekerjasama dengan baik selama ini 1 tahun 2022 ini. Walaupun sudah tentu pasti ada kekurangan-kekurangan, baik di pihak kami maupun di pihak teman-teman, karena kita adalah pekerja berbanyak. Tapi suatu hal yang memang harus kita sadari, bahwa apa yang kita lakukan hari ini kita berusaha dilakukan secara manajemen yang lebih profesional, keterbukaan, dan sudah tentu bukan berarti memuaskan semua pihak kan gitu ya. Tapi dalam forum inilah disampaikan kalau ada hal-hal yang memang kurang berkenan atau usulan perbaikan, sehingga kita nanti bisa memperbaiki di kemudian hari. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan Pak Sekretaris mengatur yang